bagian tubuh janin mulai dari kepala dengan kulit kepala yang tebal memberi kesan bahwa ini telah terjadi proses pembengkakan pada jaringan kulit. Lapisan kulitnya terlihat tebal. Ini adalah bagian dari punuk atau kulit leher yang seharusnya bagian kulit leher itu menempel pada lapisan tulang tepat di bawahnya, ini sampai mendekati 6,8 mili, cukup tebal. Nah, pada bagian lain kita lihat juga kondisi di mana bagian wajah kita coba tampilkan. Tampilan wajah sendiri terlihat abnormal atau tidak normal dengan lapisan kulit yang terlihat membengkak, atau kita katakan sebagai edema kutis. Jadi seluruh bagian wajah kulitnya ini terlihat membengkak. Ini terlihat bagian dari punuk leher terlihat tebal. Seharusnya bagian kulit ini menempel pada lapisan tempurung kepala langsung, tapi terlihat ada batas di mana kulit itu membengkak. Ini seolah-olah punuknya ini tebal sekali. Ini kita mengukur lapisan atau bagian dari cerebellum atau otak kecil untuk melihat dari usia kehamilan sekitar 17 minggu. Bagian otak terlihat normal. Kita coba menganalisa struktur, namun cukup sulit untuk melihat struktur janin karena air ketuban yang sedikit. Sementara kita lihat ari-ari menebal, cairan dari ketuban diserap masuk ke dalam ari-ari sehingga ari-arinya atau plasenta ini menebal. Tulang hidung terlihat. Bagian tulang hidung terlihat normal. Ini bagian dagu terlihat dagunya menggantung, jadi kulit di tubuh bayi ini membengkak keseluruhan. Kita coba amati lagi bagian wajah. Cukup sulit untuk menampilkan tampilan yang bisa kita lihat bagian mata, hidung, dagu, rahang atas, rahang bawah. Tidak banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari analisa pada daerah wajah.
Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan pada rongga dada. Terlihat struktur jantung terdesak sampai ke pinggir. Sementara rongga jantung seharusnya berada pada tengah-tengah rongga dada. Sementara terlihat bagian memutih ini yang mengisi rongga dada hingga mendesak rongga jantung ke pinggir. Struktur ini kita sudah masuk di babak terakhir. Gimana? Udah siap? Siap. Ayo cepat. Siapa di keluarga ini yang dia pegang? Dinamakan cystic adenomatoid malformation dari paru-paru. Bagian padat sistik yang menempati rongga dada ini tergantung dari jenisnya. Ada yang berwujud padat, berwujud gelembung. Namun sekali lagi, struktur itu menggantikan rongga dada yang normal, sehingga dalam kondisi ini praktis paru-paru tidak berkembang. Ini adalah bagian plasenta yang terlihat menebal. Hingga mencapai 3,3 cm. Padahal ini plasenta pada usia sekitar kehamilan 20-an seharusnya tidak sampai menebal hingga mencapai 3,3 cm. Saya placentomegali. Kembali kita lihat struktur putih ini disertai penumpukan cairan pada daerah perut yang kita sebut asites pada bayi. Struktur dari usus sendiri terlihat menebal dengan warna yang jauh lebih terang dari struktur lainnya. Ini terlihat bagian liver, usus. Struktur cairan memasuki rongga perut. Terlihat jantung pada rongga dada terdesak ke pinggir. Jadi seluruhan bagian ini yang menempati rongga dada menggantikan struktur paru yang normal. Kelainan disebut congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs atau CCAM. Ini tipe dari jenis yang padat, solid cystic. Umumnya kelainan seperti ini bersifat mematikan, karena janin begitu lahir tidak akan dapat memfungsikan fungsi pernafasannya. Tindakan operatif sendiri untuk membuang massa tumor tersebut cukup sulit, dan umumnya janin tidak bertahan. Prognosis dari tindakan operasi sendiri dari literatur tidak terlalu menjanjikan. Kasus seperti ini dapat ditata laksana dengan pembedahan. Umumnya pada kasus seperti ini, bayi begitu lahir tidak akan bertahan dan langsung meninggal. Jadi ini adalah suatu kasus congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs, atau perubahan bentuk kistik solid pada bagian paru-paru yang berisi massa padat tumor pada rongga dada.